Selamat malam keluarga Allah. Malam ini kita beribadah bersama dalam program Kebaktian Keluarga YKB Media Ministry. Kebaktian keluarga pada malam hari ini bersama-sama disupport turut dilayani oleh Lala, Erika, ada Rinto, ada Meta dan juga Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra dari GKI Pur Indah yang akan mewartakan firman Tuhan. Dan tentu saja ada teman-teman kru di balik layar ini yang memberikan support yang sangat untuk program Kebaktian Keluarga sehingga bisa dapat diakses oleh saudara-saudara semua. Mari kita bersama bernyanyi memuji Allah. Ia setia hadir dalam berbagai peristiwa yang kita alami. Tuhan Allah hadir. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau memberkati pekerjaan karya kami sepanjang hari ini. Malam hari ini kami beribadah bersama dengan teman, dengan keluarga kami. Bapa kiranya boleh berkati kebaktian keluarga malam ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ada banyak orang berupaya mendapatkan ketenangan dengan mengupayakan memperoleh kesuksesan, pengaruh besar dan kekayaan. Namun yang ditemukan bukanlah ketenangan, melainkan kehilangan arah. Melalui Yohanes 10 ayat 9 sampai 10 Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Mari bersama kita bernyanyi dari Mazmur 23 sebelum kita mendengarkan firman Tuhan boleh diwartakan. Gembalaku yang baik.
Mari, saudara-saudara, kita berdoa. Ya Allah Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur ketika pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama kami boleh mengikuti ibadah keluarga. Dan saat ini kami mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami agar kami dapat memahami dan mengertinya. Bahkan kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, sehingga apa yang akan disampaikan itu boleh seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan menurut Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yohanes 10 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Demikian bunyinya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Namun seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka akan lari dari orang itu karena suara orang itu asing dan tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita mendengar kata hidup berkelimpahan, seringkali yang terbayang di dalam pikiran kita itu adalah kehidupan yang nyaman. Kehidupan tanpa masalah, ekonomi yang cukup, kesehatan yang prima atau kesehatan yang baik, atau keberhasilan yang tercapai di dalam kehidupan kita. Banyak orang mengejar kelimpahan dengan cara-cara yang demikian. Tetapi saudara, ironisnya tidak sedikit orang yang memiliki banyak hal di dalam kehidupannya, tetapi tetap merasa kosong. Ada orang yang sudah memiliki pekerjaan yang baik. Ada orang yang sudah memiliki keluarga yang begitu harmonis.
Ada orang yang sudah memiliki materi yang cukup di dalam hidupnya. Tetapi di dalam hidupnya itu, ia masih ada kegelisahan. Ia masih merasa ketakutan dan merasa ada kekosongan di dalam kehidupannya. Dan kalau kita perhatikan dalam bacaan kita pada malam hari ini, khususnya di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-10, Yesus mengatakan sesuatu yang begitu penting. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Saudara, Yesus tidak hanya berbicara tentang hidup, tetapi Yesus bicara tentang hidup yang berkelimpahan. Pertanyaannya saudara, apa yang dimaksud dengan hidup yang berkelimpahan dalam Kristus? Mari kita pada malam hari ini bersama-sama belajar. Yang pertama saudara, hidup berkelimpahan itu dimulai dengan mengenal Sang Gembala. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Di dalam bagian ini, Yesus memakai gambaran gembala dan domba. Yesus berkata bahwa domba mengenal suara gembalanya, dan gembala memanggil dombanya satu persatu. Di zaman Alkitab, saudara, hubungan antara gembala dan domba itu begitu dekat. Domba tidak mengikuti sembarang orang. Mereka hanya mengikuti suara gembala yang mereka kenal. Ini memberikan kita pelajaran yang begitu penting. Hidup berkelimpahan itu dimulai dari hubungan kita dengan Kristus. Bukan sekadar mengakui ataupun mengetahui tentang Tuhan. Bukan sekadar kita sudah menjalankan kewajiban agama kita. Tetapi bagaimana kita, bagaimana setiap orang percaya mengenal Yesus secara pribadi. Ketika seseorang itu hidup dekat dengan Kristus, maka hatinya itu akan selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Ketika seseorang mengenal Yesus secara pribadi, maka hidupnya akan memiliki arah yang jelas. Ketika seseorang mengenal Yesus secara pribadi, maka ia tidak mudah tersesat oleh banyak suara yang ada di dunia ini. Karena itu pertanyaannya bagi setiap kita, apakah kita sungguh mengenal suara Sang Gembala dalam hidup kita? Lalu hal yang kedua, hidup berkelimpahan ditemukan melalui Yesus Sang Pintu itu. Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Saudara, Yesus menyebut dirinya pintu bagi domba-dombanya. Pada zaman itu saudara, kandang domba sering tidak memiliki pintu seperti zaman sekarang ini. Gembala sendiri yang akan berdiri di pintu kandang pada malam hari. Artinya, tidak akan ada domba yang keluar tanpa melewati Sang Gembala. Tidak ada bahaya yang masuk tanpa melewati Sang Gembala. Dengan kata lain, Yesus adalah jalan keselamatan. Melalui Yesus kita diselamatkan, kita dilindungi, kita dipelihara. Dan Yesus berkata, domba akan menemukan padang rumput. Padang rumput di sini adalah sebuah simbol dari pemeliharaan. Simbol dari kecukupan, simbol dari kehidupan.
Hidup yang berkelimpahan bukan berarti hidup yang tanpa masalah, tidak. Tetapi hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang senantiasa dipelihara oleh Yesus. Dan hal yang ketiga, hidup berkelimpahan terancam oleh pencuri. Yesus mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, dalam kehidupan rohani ada banyak hal yang menjadi pencuri di dalam kehidupan kita. Entah itu dosa, keserakahan, kecemasan, kebencian, godaan-godaan dunia ini. Hal-hal ini perlahan-lahan akan mencuri sukacita kehidupan kita. Seseorang bisa tetap menjalani kehidupan ini, tetapi dia bisa kehilangan damai sejahtera, kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita di dalam kehidupannya. Tanpa kita sadari, hati kita menjadi gelap dan kosong. Karena itu saudara-saudara, kita tentu saja perlu berhati-hati di dalam kehidupan ini. Berhati-hati terhadap apa yang akan mengambil tempat Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Dan hal yang keempat, Yesus memberi hidup yang berkelimpahan. Yesus mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Kata kelimpahan di sini tidak terutama berarti kekayaan materi. Kelimpahan yang Yesus berikan adalah damai sejahtera. Di tengah badai hidup yang kita alami, kelimpahan yang Yesus berikan adalah pengharapan. Di tengah-tengah berbagai himpitan hidup, kesulitan hidup yang kita alami. Kelimpahan yang Yesus berikan adalah kasih yang memulihkan relasi kita dengan sesama. Kelimpahan yang Yesus berikan adalah sukacita yang tidak bergantung kepada keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang hidup di dalam Kristus mungkin masih tetap akan mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi hatinya tetap penuh. Karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memelihara, Tuhan memimpin hidupnya. Dan inilah yang disebut hidup yang berkelimpahan. Saudara-saudara, ada sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang berjalan bersama ayahnya di tengah pasar yang begitu ramai. Pasar itu penuh dengan suara-suara yang sangat bising sekali. Dan orang-orang yang memanggil satu dengan yang lain. Namun anak itu tetap tenang. Karena dia memegang tangan ayahnya dengan erat. Anak ini tidak takut tersesat karena dia tahu ayahnya akan terus berjalan bersamanya. Demikian juga dengan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dunia mungkin penuh dengan kebisingan. Dunia penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Tetapi selama kita berjalan bersama Sang Gembala kita, maka hidup kita akan aman dan penuh dengan pengharapan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, hidup berkelimpahan bukanlah hidup yang bebas dari masalah-masalah yang ada. Hidup berkelimpahan adalah hidup yang mau mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala kita yang akan terus menuntun langkah hidup kita. Masuk melalui Yesus sebagai pintu, dijaga dari pencuri rohani, dan kita akan dipenuhi oleh damai sejahteranya. Karena itu biarlah kita mau terus mendengar suara Tuhan. Kita mau terus mengikutinya dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus, Sang Gembala kita.
Tuhan selalu berjalan bersama kita. Amin. Keluarga Allah, bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, dapat menghubungi kami di nomor 081281889191 atau dapat menuliskan permohonan doa keluarga Allah sekalian di website baru YKB di www.ykb-media.org. Tim doa kami dengan senang hati akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Undangan hidup berkelimpahan di dalam Tuhan, kiranya kami boleh menyambutnya ya Allah. Ketika kami seringkali terpengaruh, bahkan kehilangan arah di antara begitu banyak suara-suara yang bukan menuntun kami kepada damai sejahtera, melainkan menuntun kami makin jauh dari Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dengan kami dapat dimampukan mengenali kehadiran Tuhan dalam berbagai peristiwa dalam hidup kami. Ketika kami berupaya merancang cita-cita kami, merancang harapan kami, berupaya untuk mengatur sedemikian rupa pekerjaan kami, studi kami, keluarga kami, pelayanan kami di tengah gereja Tuhan. Mampukan kami juga, selain dengan akal kami merancang itu semua, hati kami terpaut pada Tuhan. Dengan demikian, kami tidak akan kehilangan arah. Seluruh perangkat pengetahuan kami pakai sebagai sarana, sebagai media. Karena satu-satunya yang menuntun kami, memberikan kami hikmat sebagai kepala atas kehidupan kami adalah Allah sendiri. Dengan demikian segala sarana dan perangkat itu sebagai media bagi kami untuk sampai kepada hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Tolonglah Yayasan Komunikasi Bersama dalam gerak pelayanan untuk boleh mengabarkan, memberitakan Injil sebagai mitra gereja-gereja. Berikanlah kesehatian bagi kami semua, dan seluruh produk yang boleh dihasilkan itu kiranya boleh menopang, itu kiranya boleh ikut memberkati, kiranya boleh ikut melengkapi pelayanan gereja-gereja Tuhan secara khusus pada pekabaran Injil. Kami berdoa bagi Pendeta Edwin dalam segala pelayanannya di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tuhan berikan juga kekuatan dan hikmat. Begitu juga kehidupan pelayanan gereja Tuhan GKI Puri Indah. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau terlibat dalam pelayanan pekabaran Injil dalam berbagai bentuk, dalam berbagai aspek, di berbagai macam daerah. Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, kita diajak untuk mendengarkan suara Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Kita diundang untuk meneladani kasih-Nya yang terus mendampingi, yang terus menguatkan kita. Hidup berkelimpahan hanya ditemukan dalam kesediaan mendengarkan dan dituntun oleh Gembala Agung. Gembala baik, bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau.
kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Di jalan laut gelap sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Persilakan duduk, kita bersaat teduh. Terima kasih. Terima kasih.